Hai teman-teman iKid. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-9 dalam Animal of the Bible, yaitu hewan pig atau babi. Oik oik. Nah, di sini kita akan belajar yaitu tentang we can do what's right even no one else does. Jadi adik-adik iKid jangan lupa ya, catat, bagikan, dan lakukan firman Tuhan yang kalian dengar hari ini ya. iKid, yeay! Yeah, Jesus love me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones who His belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones who His belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Come on iKid, nari bagi Tuhan. Yo, goyang pundaknya. Lagi. Jesus loves me. Jesus loves me all the time, all the time, all the time. Jesus loves me all the time. He loves me. Jesus loves me when I pray.
Bro, sini bro. Hah? Sini bro. Ada apa? Apa? Tadi saya keliling-keliling. Ya, Terus ke kandang babi kan. iya. Si Sasha, tempatnya Sasha. Si Sasha. Iya. Ada apa? Saya mau nanya sama kamu bro. Iya. Saya kan tiap hari lihat Ya. mau mangsa babi nggak jadi. Mau mangsa Iya. babi nggak jadi. Ada orangnya kan? Betul, ada hantu Iya. anak. Iya. Terus hari ini saya kaget. Iya. Udah 3 bulan saya lihat anak itu. Oh, iya. Tahu-tahu hari ini hilang. Itu anak kemana? Bukan hilang. Dia mengundurkan diri kerjanya. Namanya siapa itu? Namanya itu si Charlie, anaknya. Oh ya Charlie. Iya. Si kan saya mau mangsa si Sasha. Iya. Si Charlie nggak ada. Dia dipecat. Dia mengundurkan diri. Oh, resign. Iya, resign. Beda kalau dipecat itu nggak terpakai sama bosnya. Dia ngundurin diri, dia pulang lagi ke rumah bapaknya. Kasihan ya. Padahal saya tahu itu anak baik. Iya. Soalnya tiap hari Lindungin babi-babi, Pak. betul. Saya kan mau mangsa nggak jadi, Iya. nggak jadi. Gara-gara ada anak itu. Saya juga nggak bisa Dia masuk. bilangin terus ke saya. Saya nggak bisa masuk. Oh. Tadinya kan area saya itu. Oh Iya. iya, saya mau mangsa dia bilangin jangan. Ini punya majikan saya, jangan Iya, gitu. betul. Jadi ya udah saya juga nurut terus. Jadi Iya. cuman kaget aja pagi ini nggak ada gitu. Tahu nggak? Si Apa? Charlie itu, bapaknya itu kaya raya. Oh ya. Loh, Saya juga baru tahu dari si Sasha. Bapaknya kaya si Charlie. Terus tapi kenapa dia makan babi, tidur sama babi udah 3 bulan? Kata si Sasha, Ya. dia cerita bapaknya itu ngasih warisan. Dia anaknya itu dihambur-hamburin uangnya. Oh, jadi bapaknya dari kota lain kasih uang warisan sama dia. Padahal belum Dia- meninggal bapaknya. Oh, Warisan gitu. lebih awal, tapi anaknya nggak bisa pegang uang, dihambur-hamburin di kota. Pantesan aja dia bangkrut dan sekarang gara-gara pandemi dia jadi tidur sama babi, makan makanan Iya, babi. nggak bisa kerja. Wow, Kasihan ya. kasihan banget. Terus Bang. terus sekarang dia kemana? Nah, kata si Sasha, dia mau pulang ke rumah bapaknya. Mau pulang. Dia nggak mau jadi anak lagi, nggak apa-apa katanya. Mau jadi pegawai karena pegawai di rumah bapaknya itu tiap hari makannya sama daging, Oh iya, ayam, enak. Kalau di sini mungkin dia makan makanan babi terus. Iya, Tapi kalau di sana makannya lebih enak. iya betul. Oh gitu. Terus saya jadi bayangin waktu pulang Iya. bapaknya marah-marahin dia atau ngampunin dia ya? Saya punya teman lagi namanya Siapa? Yang Tony, itu yang kenari. Kenari. Oh, saya tahu si Tony. Iya, si Tony Oh, ya, si yang Tony. dari Jambi itu. Oh iya iya, burung ya. kenari. Si kenari Iya. itu. Iya. Kenari Yang terbang. suaranya bagus itu. Iya iya. Kalau nyanyi lagu Cina bagus. Oh iya iya. Dia bisa Iya. ngomong bahasa Indonesia, bahasa Mandarin kan? Iya, Oh betul. iya, burungnya bagus itu. Iya. Ya, terus gimana? Katanya tiap pagi, siang, sore dia lewat di atas rumah bapaknya. Bapaknya itu di balkon ngelihat menunggu anaknya untuk pulang. Ah, bohong, serius kamu. Iya. Yang bener. Kata kudanya juga ada. Kuda si. Oh ya, saya Kuda. tahu waktu saya ke kota itu kudanya Siapa? Siapa coba? Sony. Iya, si Sony. Iya. Ya, si Sony kuda ya. Iya. Kuda lumping itu gimana? Cerita sama si Tony itu. Tony cerita ke saya. Oh, Katanya tiap pagi, tiap subuh bapaknya berdoa supaya anaknya itu pulang. kasihan banget. Jadi Iya. bapaknya baik sekali ya, luar Baik biasa. sekali mengingatkan saya sama bapak Ya, saya. saya juga ingat jadi satu bapak yang benar-benar Iya. luar biasa penuh dengan kasih. Itu Iya. bapak kita di surga. Iya betul. Iya. Sampai dia mengorbankan Tuhan Yesus turun ke bumi, disalibkan buat nebus-nebus dosa kita. Nah, waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita Iya. punya hidup kekal. Iya. Makanya Tuhan sangat luar biasa mengasihi kita. Iya betul. Bapak yang luar biasa ya. Pemberi damai sejahtera bagi kita, melindungi. Jadi ingat kita punya Bapak satu di surga yang sangat-sangat luar biasa. Iya, Ya udah harus kalau ingat. gitu anak-anak jangan Oke. lupa ya. Kita punya satu Bapak Satu di surga. Bapak di sorga. Yang sangat mengasihi kita. Iya betul. Sangat mencintai kita. Betul. Waktu kita jatuh dalam dosa, tapi ingat Bapak Iya. di surga tetap sayang sama kita. Betul. Waktu kita minta ampun, pasti Bapak juga datang terus mengampuni kita, bahkan memeluk kita. Iya, sayang Iya. sama kita. Ya udah, kalau Oke. gitu kita jalan-jalan ke kota itu yuk, kita lihat Boleh. anak itu. Mau Boleh, nggak? boleh. Yuk, kita nengok sebentar. Habis itu kita pulangnya ada si Sasha. Ya, ingat. Nggak ada yang lindungi lagi. Ya.
Ya, sana yuk. Oke, ayo. Mari adik-adik, kita membuka hati buat firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
kami semua adalah umat-Mu yang pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Karena Engkaulah Allah yang penuh kasih, Allah yang mau mengampuni dan membawa kami datang kembali kepada Engkau. Kau merangkul kami, Kau memeluk kami, Kau ingin memulihkan hidup kami ya Tuhan. Dan kami bawa setiap anak-anak Aigit ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau sujud di altar. Kami mau minta pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Buka hati kami untuk firman. Buka hati kami untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Kau Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, senang sekali Miss Yvonne bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini. Nah, kali ini Miss Yvonne yang akan membawakan cerita Alkitab untuk adik-adik. Kita masih di dalam seri Animal of the Bible. Nah, kemarin Miss Jenny menceritakan tentang binatang yang menakutkan. Si Raja Hutan. Ada yang masih ingat? Ya, singa. Nah, kalau hari ini Miss Yvonne akan bercerita tentang seekor binatang yang lucu. Tapi walaupun dia lucu, dia juga bau. Mungkin karena dia jarang mandi. Ayo, di sini ada yang jarang mandi nggak? Nah, kalau di film kartun, dia biasanya berwarna pink. Dia sahabat baiknya Winnie the Pooh. Nah, ada yang tahu nggak binatang apakah dia? Betul, babi. Yuk kita coba mendengarkan dulu ya suara babi itu seperti apa. Nah, seperti itu suara babi adik-adik. Yuk kita coba tirukan sama-sama. 1, 2, 3. Oik, oik. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oik, oik. Nah, adik-adik, selama Miss Yvonne bercerita, setiap kali Miss Yvonne menyebutkan kata babi, kalian tirukan suara babi tadi ya. Yuk kita coba dulu. Babi. Babi. Sekali lagi ya. Babi. Good job adik-adik. Cerita Alkitab tentang babi ini ada di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Adik-adik bisa buka Alkitabnya dan baca cerita ini nanti ya. Ajak juga mama papa untuk membaca bersama-sama kalian. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar para muridnya. Dan ada juga orang-orang Farisi yang mengikuti dia. Lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Begini katanya, ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Yang satu anak sulung dan yang satu lagi anak yang bungsu. Kemudian anak yang bungsu meminta harta warisan kepada bapaknya itu. Lalu bapaknya itu memberikan sejumlah uang yang besar untuk dijadikan warisan untuk anak bungsu itu. Setelah menerima uang itu, anak bungsu itu pergi meninggalkan rumah bapaknya. Ia pergi ke kota untuk berpesta, untuk bersenang-senang sama teman-temannya. Nah, dia terus menghabiskan uangnya hingga akhirnya semua uangnya habis. Lalu teman-temannya semua pada pergi ninggalin dia. Lalu ketika uangnya sudah habis, dia kelaparan dan negeri itu juga dilanda oleh kelaparan. Kemudian anak bungsu itu pergi untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya ia mendapat pekerjaan di sebuah peternakan babi.
Ia bekerja memberi makan babi-babi, dan ia sendiri menjadi sangat lapar. Dan ia ingin makan dari babi itu. Karena tidak ada seorang pun yang mau beri dia makan. Lalu dia duduk lemas. Dan ia mulai berpikir, ia ingin sekali kembali pulang ke rumah bapaknya dan menjadi pegawai di sana supaya ia dapat makan. Lalu, akhirnya ia mengambil keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya. Kemudian, ketika di perjalanan menuju rumah, bapaknya udah melihat dari kejauhan. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Bapaknya terharu dan sangat senang karena anaknya pulang. Kemudian bapaknya lari jemput dia dan memeluknya. Lalu ia mengakui dosanya dan mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada bapaknya. Ternyata bapaknya telah mengampuni dia. Kemudian bapaknya memerintahkan para pelayannya untuk memberikan pakaian yang baru, cincin, dan juga sepatu yang baru. Bapaknya juga memerintahkan pelayannya untuk membuat pesta yang sangat meriah untuk menyambut anak bungsu yang telah pulang kembali. Mereka menjadi sangat bersukacita. Haleluya! Nah, adik-adik, ingat ya, ketika kita bersalah kepada Tuhan, kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan. Kita mengaku setiap kesalahan kita dan mohon ampun. Tuhan pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan Dia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, Miss Yvonne pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. iKids, yeay! Adik-adik, siapa yang pernah pergi ke sebuah peternakan babi? Kakak pernah pergi ke sebuah peternakan babi adik-adik. Dan kalian tahu nggak? Kalau babi itu bau. Kalian tahu kenapa? Karena babi itu senang sekali bermain lumpur dan kotoran di dalam kubangan. Mereka itu jorok sekali. Setiap kali peternak babi mengambil mereka dari kubangan dan memandikan mereka, mereka akan segera kembali dan bermain di kubangan lagi. Ampun deh, jorok sekali. Adik-adik, kakak yakin tidak ada seorang pun di antara kalian yang suka kotor-kotoran kan? Setiap kali kita merasa kotor, kita pasti ingin segera mandi supaya kita menjadi bersih kembali. Sama seperti dalam cerita Alkitab kita hari ini, yaitu anak bungsu yang bersalah dan menghabiskan uang warisan dari bapaknya dengan hidup berfoya-foya, akhirnya kembali pulang dan memohon ampun kepada bapaknya. Lalu bapaknya mengampuni dan menerima dia kembali. Bapaknya tidak marah, tidak juga menghukum dia atau menjadikannya pegawai karena dia sudah bersalah. Tetapi bapaknya mengampuni dan menerimanya kembali sebagai anak. Bapaknya bersukacita karena anaknya telah kembali pulang. Nah adik-adik, begitu juga dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika kita berdosa dan bersalah kepada Tuhan, Tuhan ingin kita untuk datang kembali kepada Tuhan dan memohon ampun. Tuhan tidak akan menghukum kita. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia dan mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman atas dosa kita. Sehingga Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman atas dosa yang kita lakukan adik-adik. Maka jika kita mau datang kepada Tuhan dan memohon ampun, menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita, bahkan menerima kita menjadi anak-anaknya. Kalian ingat kan? Kakak tadi cerita soal babi yang senang bermain kotor-kotoran di dalam kubangan. Nah, kita jangan mau menjadi seperti babi itu adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita sudah disucikan dan dibersihkan dari dosa-dosa yang mengotori kehidupan kita.
hidup kita menjadi bersih. Maka kita jangan mau kembali ke dalam dosa. Hidup kita harus tetap bersih dan kita menjauhi setiap perbuatan dosa yang akan mengkotori kehidupan kita adik-adik. Amin? Amin. Oke, buat adik-adik yang belum pernah datang pada Tuhan dan memohon ampun atas setiap dosa-dosa dan membuka hati untuk percaya dan mengaku dengan mulut kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yuk kita doa sama-sama. Kalian lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa saya. Tuhan Yesus, aku percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Masuklah ke dalam hidup saya, terima saya menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik, kita udah sampai di ujung sekolah minggu kita hari ini. Kita mau ketemu lagi minggu depan, tapi sebelum itu kita mau berdoa sekali lagi ya. Tutup matanya lagi buat semuanya, lipat tangannya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana Tuhan mengampuni setiap dosa kami ketika kami datang kepada Tuhan. Tuhan, pimpin adik-adik di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membawa mereka kepada pertobatan demi pertobatan. Ingatkan akan kesalahan mereka Tuhan, dan mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Berikan keberanian kepada mereka untuk datang kepadamu dengan hati yang terbuka Tuhan, untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan mereka, untuk mereka mohon ampun kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha pengampun, Kau yang mengampuni mereka. Bahkan Kau sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Biar saat ini, hari-hari ini, mereka boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kau hadir di dalam kehidupan mereka, membawa mereka di dalam kehidupan yang berkemenangan dan jauh daripada setiap perbuatan dosa di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Mereka hidup selalu menuruti setiap kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada di dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Pastinya masih di seri yang sama, Animal of the Bible. Kita mau belajar dari binatang yang lain. Cerita Alkitab yang ada binatangnya, tapi binatang yang lain yang lebih seru, oke? Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Aikid, yeay, bye-bye. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.